disciples transforming lives. Iblis ngomong, balas dendam, kamu akan tambah puas. Semakin Anda benci, semakin Anda dendam, semakin Anda balas dendam, yang ada Anda malah sakit hati. Itulah yang namanya tipuan. Semakin Anda benci, semakin Anda dendam, hidup Anda semakin menyakitkan. Anda semakin menderita. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan secara berseri. Di ibadah pertama tadi saya sampaikan mengenai kuasa darah Yesus. Saudara, ada banyak orang Kristen itu selalu tertuduh, merasa tidak yakin, ya, apakah aku ini diselamatkan padahal sudah terima Yesus. Ya, ragu-ragu terus. Anda perlu mendengarkan. Ya, by the way tadi pagi di streamingkan, saudara pulang dari tempat ini Anda mungkin bisa mendengarkan apa yang saya bagikan tadi pagi. Nah, hari ini saya memberikan judul yang khususnya ibadah ini, saya memberikan judul Yesus yang tersalib. Saudara, tahukah saudara dari kata-kata seseorang itu bisa mencerminkan karakter orangnya. Dari kata-kata yang dikeluarkan seseorang itu bisa menggambarkan siapa orang itu. Khususnya apalagi kalau dia itu mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata terakhir. Atau ketika dia mengucapkan kata-kata di dalam tekanan. Jadi ketika Anda di dalam tekanan, ketika Anda stres, nah apa yang keluar dari mulut Anda ketika dalam keadaan tertekan, itu menunjukkan siapa Anda sebetulnya. Nah hari ini kita akan pointing kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia disalib, makanya saya berikan judul Yesus yang tersalib. Ketika dia ada di dalam jam-jam, momen-momen ketika dia disalib, ternyata dia itu menyebutkan paling tidak ada 7 perkataan. Dan itu diucapkan ketika dia dalam keadaan tersiksa atau tertekan. Jadi dari kata-kata yang dia ucapkan, kita bisa tahu sebetulnya siapa dia. Dan kita bisa tahu sebetulnya apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Saudara, dengan cepat saja saudara ya, dengan cepat. Kita langsung saja buka di Lukas pasal yang ke-22, kita baca di ayat 33 sampai 34. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, sekilas kalau kita baca ayat ini, apalagi kalau kita terlalu sering membaca ayat ini, tanpa kita membayangkan situasi ketika Yesus mengucapkannya atau dalam momen apa Yesus mengucapkannya, kita akan kehilangan maknanya. Itu seperti kita membaca sebuah drama tanpa kita melihat konteks kejadian di momen itu. Itu ya. Nah, saudara, jadi Yesus ini ketika dia disalib, ketika dia mengalami kesakitan, ketika dia dipaku, kita tahu saudara, Yesus itu mencurahkan semua darahnya. Tanpa sisa loh. Yesus itu dicambuk 39 kali pukulan. Dengan cambukan di ujungnya itu ada kail gitu ya. Jadi sebetulnya dagingnya itu tercabik atau terkoyak. Dan darah terciprat atau tercurah di situ. Belum lagi Yesus itu janggutnya dicabut. Lalu dimahkotai duri, lalu dimasukkan. Jadi itu duri-duri itu masuk di tengkorak kepalanya. Jadi itu pasti akan darah terkucur. Belum lagi dia dipaku di tangan dan di kaki. Ya, Alkitab menyatakan bahkan setelah Yesus itu satu kali untuk ngecek Yesus sudah mati atau belum, prajurit itu menombakkan. Lalu dikatakan keluar air dan darah. Darah dan kemudian sisanya air. Dengan kata lain, sudah nggak ada lagi sisa. Darah Yesus terkuras habis, tercurah habis untuk Anda dan saya. Saudara. Nah, di momen seperti itu adalah momen yang menyakitkan. Dan menurut sejarah orang Romawi, semua orang yang disalib itu semuanya itu rata-rata mengeluarkan kalimat hujatan atau memaki. Karena mereka tahu orang yang sudah disalib itu
nggak mungkin akan dilepas lagi. Jadi orang yang sudah disalib, orang kebanyakan sudah nggak lagi begging for mercy, nggak lagi minta tolong supaya dia diturunkan. Karena kalau sudah hukuman salib itu ditegakkan, orang sudah dipaku, kalaupun itu dicabut kembali malah mati. Jadi sebetulnya kalau orang sudah disalib, itu sudah final. Nah itulah sebabnya orang-orang para penjahat-penjahat menurut hukuman Romawi, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling keji. Karena hukuman salib itu membuat orang itu matinya perlahan-lahan, jadi menderita sekali. Nggak langsung dibunuh, tapi mati pelan-pelan, digantung saudara. Makanya hukuman salib itu dinyatakan sebagai hukuman yang paling keji. Saudara. Nah, jadi orang yang disalib kebanyakan itu akan memaki-maki atau menghujat kepada pemerintah atau kepada prajurit yang menyalibkan dia. Biasanya menurut sejarah orang Romawi. Tapi untuk kali pertama dalam sejarah, ada seseorang yang disalib yang tidak menghujat atau tidak memaki, yaitu Yesus. Dan yang keluar pertama kali, perkataan pertama yang keluar ketika dia disalib adalah ternyata perkataan pengampunan atau ucapan pengampunan. Orang, saudara, kebiasaannya kalau kita ditampar pipi kanan, kita akan balas tampar pipi kanan. Betul ya? Manusia tendensinya itu punya refleks, tendensi untuk membalas. Menurut Anda, bisa nggak Yesus turun dari kayu salib lalu nampar mereka semua mati? Bisa nggak tiba-tiba pakunya itu lepas semua lalu Yesus salto sambil terbang begini, serut gitu langsung ngomong aku adalah Tuhan. Bisa nggak? Sangat mudah bagi Yesus. Dia punya power, ingat dia itu 100% memang manusia, tapi 100% dia ilahi. Dengan kata lain dia itu tetap Tuhan, sekalipun dalam wujud manusia. Yesus bisa lakukan itu. Yesus sebetulnya bisa balas, bisa bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat untuk menghukum mereka. Tapi ternyata Yesus nggak lakukan itu sekalipun dia punya power. Yang keluar malah dia berdoa dan doanya adalah doa pengampunan. Coba kita baca lagi kata-katanya. Di tengah dia sakit, di tengah dia itu habis dihujat loh, dia itu dicaci maki loh, dia itu diolok-olok. Kalau memang kau itu raja, kalau memang kau Tuhan, turun dari kayu salib. Selamatkan dirimu baru selamatkan kami. Mereka mentertawakan Yesus, Yesus diolok-olok bukan hanya oleh prajurit tapi termasuk imam-imam kepala. Yesus ternyata tidak balas mengolok-olok, yang ada malah Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini keluar dari mulut Yesus Kristus. Orang kalau lagi tertekan, lagi dihimpit, orang lagi disudutkan, apa yang keluar dari mulutnya itulah aslinya dia. Gitu ya. Kita ini bisa manis-manis gitu ya, tapi begitu ada himpitan, kalau Anda ngomel, menggerutu, mengeluh ya berarti itulah aslinya. Keluar aslinya. Yesus dalam kondisi dia dicaci maki, dia dihujat, dia dihukum padahal dia gak bersalah. Yang keluar dia punya kuasa sebetulnya untuk membalas, tapi yang keluar adalah sebuah doa, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, apa maksudnya? Saudara, simple. Hari ini Tuhan itu bisa handle keadaan Anda hari ini. Gak peduli Anda itu pendosa level berapa. Tidak peduli apakah Anda itu berat dosa Anda. Tidak peduli seburuk apapun dosamu. Tuhan bisa mengampunimu. Katakan amin. Kenyataannya saudara, kita semua berdosa. Kita kalau ada di zaman Yesus, kemungkinan besar kita ini yang teriak paling keras. Oh Pastor Fuji, bukan saya yang menyalibkan Yesus, itu prajurit-prajurit. Tidakkah engkau membaca dalam Yesaya 53? Dia tertikam oleh apa? Dia digantung oleh apa?
Alkitab mencatat dia ditikam oleh pemberontakan kita, oleh kejahatan kita, oleh dosa kita. Jadi sebetulnya yang menyalibkan Yesus itu bukan prajurit-prajurit saja. Yang menyalibkan Yesus adalah dosamu dan dosaku. Yang memaku di tangan Yesus itu adalah kesalahan kita dan dosa kita. Tapi waktu Yesus dipaku, Yesus dicaci maki, Yesus ternyata keluarkan kalimat pengampunan. Itu menunjukkan siapa Yesus bagi kita. Makanya kita ini orang Kristen, kita ini dikatakan orang paling beruntung di muka bumi. Why? Karena apa? Karena kita sadar kita ini manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. But still kita punya juru selamat yang mengampuni kita. Kabar baiknya buat kita adalah, seburuk apapun dosamu, walaupun Anda melakukan perbuatan yang mungkin Anda sendiri gak bisa maafkan. Mungkin ada di tempat ini, tiba-tiba muncul. Ini Roh Kudus berarti yang ngomong di benak saya. Mungkin ada seorang perempuan, seorang wanita yang mungkin hari ini Anda gak bisa mengampuni diri Anda karena Anda pernah menggugurkan bayi dalam kandungan Anda. Anda gak bisa mengampuni diri Anda sendiri, dengar baik-baik. Kalau Anda datang kepada Kristus, seburuk apapun dosamu, Dia akan mengampunimu. Katakan amin. Yesus dicaci maki, hidup kita ini, walaupun kita nggak secara verbal mencaci maki Yesus, kita hidup dalam pemberontakan, kita hidup dalam dosa, kita hidup semaunya, itu termasuk kita ini insult atau kita ini mencaci maki Yesus. But still, yang ada di hatinya Yesus itu bukan hukuman pertama-tama. Yang ada di hatinya Yesus adalah bagaimana pengampunanku ini bisa sampai dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya gak ngerti kondisi Anda, keadaan Anda. Hari ini pastikan Anda datang kepada Kristus. Sekalipun Anda merasa gak layak, Anda merasa merasa berdosa, merasa kotor. Tuhan bisa handle itu semua dan pengampunannya tersedia bagi Anda. Amin, saudara. Coba kita lihat perkataan yang kedua, Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah perkataan atau kalimat kedua yang Yesus ucapkan di kayu salib. Jadi semua orang itu mencibir, semua orang itu menghujat Yesus, mengolok-olok Yesus. Kalau memang engkau raja, kalau memang engkau itu Tuhan, seperti apa katamu? Makanya di olok-olok itu ditulis Inri, inilah raja orang Yahudi. Itu bentuk olok-olokan sebetulnya. Ya, kalau memang engkau raja, turun, selamatkan dirimu baru selamatkan kami. Ternyata ada dua orang penjahat di samping kanan kiri Yesus. Ternyata dua orang penjahat ini, kita nggak tahu yang sebelah mana, tapi dua-duanya ini punya respon yang berbeda. Ketika mendengar orang-orang mengolok-olok, yang satu ikut mengolok-olok. Jadi penjahat entah di kanan kirinya ya, saya nggak tahu ya. Salah satunya itu ngomong begini, kalau memang kau Tuhan selamatkan dirimu, jadi ikut mengolok-olok saudara. Tapi yang satu berkata demikian, orang ini tahu diri, Tuhan kalau engkau datang sebagai raja, tolong jangan lupakan aku. Dia gak ngomong Tuhan ampuni aku, dia gak ngomong begitu loh. Kenapa? Karena dia sadar dia itu berdosa, dia itu cuma ngomong gini, aku sadar aku ini orang berdosa. Seolah-olah ini saya terjemahkan ya, aku ini sadar aku ini gak layak terima pengampunan sebetulnya. Makanya Tuhan, please kalau engkau datang jadi raja, bahkan dia itu bahkan nggak berani ngomong ampuni aku. Dia sadar diri, dia cuma ngomong ingatlah aku, jangan lupakan aku kalau engkau datang sebagai raja. Nah, lalu kalimat kedua di tengah dia disalib keluar, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang kita bisa peroleh di sini, saudara? Hari ini
Ada banyak orang Kristen itu ditipu sama si jahat. Di dunia ini penuh dengan roh penipuan. Anda menyangka bahwa dosa itu gratis. Dosa itu nikmat. Dan Anda menyangka bahwa oke, aku bisa semaunya berbuat dosa dan Anda menyangka itu gratis. Dengar baik-baik. Hari ini coba buka pikiran Anda. Berapa banyak yang hidupnya itu hancur gara-gara apa? Dosa. Berapa banyak kehidupan orang hancur, keluarga orang hancur karena dosa. Disangkanya gratis, sebetulnya gantinya adalah hidup Anda. Bukan hanya hidup di muka bumi ini, yang fana, yang tidak kekal ini, yang sementara ini. Termasuk hidup di dalam kekekalan, upah dosa itu maut. Ada orang menyangka bahwa dengan aku ini bebas, liar, aku mengekspresikan kebebasan, maka hidupku akan puas. Jadi jangan tahan matamu, jangan tahan, ya lakukan sebebas-bebasnya mumpung engkau masih hidup. Lalu Anda jalani kehidupan yang liar dan bebas. Anda coba semua dosa, Anda menyangka dengan semuanya itu Anda menjadi puas. Kalau Anda mau jujur, saudara, tambah hampa, tambah kosong. Betul atau betul? Anda menyangka ini ekspresi kebebasan. Tapi kalau Anda mau jujur, ini perbudakan ternyata. Anda nggak bisa lepas, Anda menderita tapi nggak bisa bebas. Anda pikir dengan Anda coba semua dosa, Anda bebas, Anda liar begitu ya. Anda merasa fulfill atau penuh. Yang ada, tambah lapar, hidup Anda merasa kosong, tidak bermakna, hampa. Pernah nggak Anda merasa begitu? Itulah yang namanya tipuan. Iblis ngomong, balas dendam, kamu akan tambah puas. Semakin Anda benci, semakin Anda dendam, semakin Anda balas dendam, yang ada Anda malah sakit hati. Anda malah hidup Anda malah benci sama semua orang. Gak ada damai. Pikirnya kalau aku bisa balas dendam seperti film-film kungfu silat zaman dulu. Kalau balas dendam lalu hidupnya langsung damai begitu ya. Habis membunuh orang yang membunuh orang tuanya itu film-film zaman dulu. Lalu tiba-tiba hidupnya damai karena dia telah membalas dendam. Itu tipuan si jahat. Semakin Anda benci, semakin Anda dendam, hidup Anda semakin menyakitkan. Anda semakin menderita. Itulah tipuan dari si jahat. Ya. Nah, masalahnya ada orang-orang Kristen sebetulnya jauh dalam hati itu sadar bahwa dosa itu nggak membawa apapun dalam hidupnya. Nggak membawa kepuasan, ya, nggak tambah fulfill tapi tambah hampa, tambah kosong. Tidak membawa kebebasan, yang dipikirnya itu ekspresi kebebasan. Sudah membawa banyak hal yang buruk, tapi tetap berespon mengeraskan hati. Sama seperti penjahat yang ikut-ikutan mengolok-olok Yesus. Tapi kabar baiknya, kalau Anda mengambil sikap seperti yang satunya, yang berkata, Tuhan jangan lupakan aku. Kalau Anda mau bertobat, dengar baik-baik. Hari ini juga Alkitab katakan, hari ini juga engkau akan ada bersamaku dengan Firdaus. Dengan kata lain, detik Anda itu menerima pengampunan dosa, detik Anda bertobat, hari itu status Anda diselamatkan. Dan kalau Anda meninggal nanti, Anda bisa punya keyakinan bahwa Anda diterima di sorga. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Ada kepastian, makanya satu ayat dalam firman Tuhan yang saya bagikan tadi pagi, darahnya itu membenarkan kita. Sehingga kalau darah Kristus membenarkan kita dibenarkan oleh darah Kristus, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kata pasti di situ. Pasti itu adalah pasti. Bahasa aslinya pasti adalah pasti. Katakan pasti. Gak ada moga-moga kamu diterima di sisi Tuhan. Sekalipun Anda berdosa, kalau respon Anda benar datang kepada Kristus, Anda dihapuskan dosanya. Anda diampuni.
Anda dibebaskan dari hukuman. Atau hukuman Anda itu, darah Kristus itu punya kuasa untuk membebaskanmu dari hukuman. Bukan membatalkan hukuman loh ya. Hukuman enggak batal. Hukuman itu ditanggung sama Yesus. Jadi kalau Anda hari ini dibebaskan dari hukuman, itu bukan karena hukumannya batal. Hukuman enggak batal tapi Yesus yang menggantikan Anda. Katakan amin. Dan detik itu juga Anda punya jaminan keselamatan. Anda punya hati nurani yang diperbarui. Anda enggak perlu lagi tertuduh bahwa apakah aku selamat ya? Masa tiap hari Anda berpikir, aku selamat enggak ya? Aku selamat enggak ya? Keselamatan kita itu by grace. Oleh anugerah bukan karena perbuatan. Katakan amin. Loh Pastor Puji, terus gimana kalau orang itu terus berbuat dosa? Nah, lihat. Orang kalau betul-betul lahir baru, dia menerima keselamatan. Keselamatan itu by grace, by anugerah. Tapi buah dari keselamatan sejati yang dia terima, itu akan menghasilkan perbuatan baik. Katakan amin. Jadi kita gak pernah diselamatkan karena perbuatan baik. No, tapi karena kita diselamatkan, kalau pertobatanmu itu genuine, Anda betul-betul menerima anugerah keselamatan, Anda pasti akan hidup di dalam kekudusan. Hari demi hari Anda akan hidup dalam sanctification, makin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Nah jadi kalau Anda setelah diselamatkan masih terus continue, terus menerus hidup dalam dosa, dipertanyakan apakah benar Anda ini sudah lahir baru? Jangan-jangan pertobatanmu palsu. Ya gini loh, kalau ada ayam ngaku-ngaku, aku ini ayam tapi terus menerus hidupnya di air. Tahu ya, jangan-jangan dia bukan ayam. Jangan-jangan dia itu ikan. Do you mudeng? Kalau ada orang ngaku-ngaku lahir baru, aku udah terima keselamatan. Aku udah terima jaminan keselamatan kekal. Tapi hidupnya terus menerus dalam dosa. Dipertanyakan, jangan-jangan memang belum pernah lahir baru. Jangan-jangan pertobatannya palsu. Halo amin. Kalau Anda lihat, saudara, ada orang ngaku-ngaku ikan, tapi terbang terus. Jangan-jangan dia bukan ikan. Jangan-jangan dia adalah burung. Bisa paham ya? Nah, jadi kalau Anda selamat, pasti nature Anda itu berubah karena Anda lahir baru. Anda akan terus bertumbuh dalam kekudusan. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Ayam bisa nggak kepleset masuk ke air? Bisa. Tapi ini nggak bakal terus lalu berenang, setahun berenang terus. Nggak mungkin. Kalau Anda orang sudah lahir baru, pasti bisa kepleset. Jatuh dalam dosa itu bisa. Tapi kalau Anda benar-benar lahir baru, Anda nggak akan terus tinggal atau terus menerus dalam dosa. Ayam bisa kepleset masuk ke kolam, tapi dia akan terus keluar. Anjing, pernah nggak lihat anjing kepleset masuk ke kolam lalu dia jadi air? Jadi ikan, hidupnya di air. No. Dia pasti akan keluar. Karena apa? Karena kalau dia tetap di air, dia mati. Amin, saudara. Tapi kabar baiknya hari ini, saudara, kalau Anda punya respon yang benar, hari ini juga Anda akan menerima keselamatan. Anda punya jaminan keselamatan. Dan keselamatan Anda itu by grace, bukan by perbuatan. Oleh anugerah atau kasih karunia. Caranya gimana? Anda mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Anda menerima kejuru selamatannya dan Anda hidup dalam pertobatan. Amin. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 2. Jadi yang kedua itu adalah perkataan keselamatan. Yang pertama perkataan atau ucapan pengampunan. Yang kedua adalah ucapan keselamatan. Yesus itu memberikan kita keselamatan. Yang ketiga adalah ucapan kasih. Coba kita lihat Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sebetulnya terjemahan bahasa aslinya, terjemahan Yunaninya, bahasa Yunaninya itu bukan ibu tapi wanita, woman. Wanita, inilah anakmu.
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maksudnya murid ini siapa? Yohanes. Saudara, jadi ini tuh di momen waktu Yesus nyebut ini, itu diperkirakan itu berada di kondisi Yesus itu begitu mengenaskan. Karena orang waktu disalib, Yesus waktu disalib, itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Sendinya itu di stretch. Jadi nyeri banget seluruh tubuhnya. Apalagi dia itu hanya bertumpu pada 3 titik, betul ya? 3 titik tangan-tangan dan kaki. Bukan ya ada orang yang menafsirkan itu di sini, ada yang di sini. Sebetulnya ya, itu di sini tapi mungkin karena dia harus menanggung berat tubuhnya. Jadi itu mungkin sampai berjalan, bergeser begitu ya. Dan itu berkontraksi. Untuk Yesus itu mengambil sebuah nafas, itu sakitnya luar biasa. Karena untuk dia mengambil nafas, dia itu harus sedikit menarik tubuhnya untuk dia bisa bernafas. Dan untuk bernafas itu diafragma rongga itu dia berkontraksi dan itu mengakibatkan nyeri yang luar biasa. Makanya penderitaan Yesus di atas kayu salib itu melebihi dari segala-galanya. Sangat menyakitkan. Di tengah-tengah dia begitu kesakitan, tiba-tiba dia ngomong sama orang-orang yang di dekat Yesus. Sebetulnya ada banyak orang, ya prajurit-prajurit, imam-imam kepala. Tapi dari antara murid-muridnya, semua pada kabur, itu cuma Yohanes yang bersama dengan dia, dan Maria dan beberapa perempuan yang lain. Itu yang benar-benar dekat di atas kayu salib. Dekat dengan salib. Lalu di tengah Yesus kesakitan itu, Yesus ngomong, ibu, wanita, ini anakmu. Lalu dia berkata kepada muridnya, ini adalah ibumu. Apa maksudnya? Ini adalah ucapan kasih. Dari sini kita bisa tahu, Yesus itu gak pernah memikirkan dirinya sendiri. Di tengah dia kesakitan begitu, dia masih pikirin orang lain. Dari sini kita bisa tahu, semua jawaban kita itu ada di atas kayu salib. Tuhan itu memikirkan semua kebutuhan kita. Katakan amin. Bahkan ketika dia disalib, dia itu masih memikirkan nanti Ibu Maria, ibunya ini nanti akan tinggal bersama dengan siapa. Ingat Yusuf sudah gak ada. Dia titipkan itu kepada Yohanes. Makanya sejak saat itu ibunya itu tinggal sama Yohanes itu 12 tahun. Sampai kemudian dia meninggal. Dan dia juga pikirkan Yohanes. Bukan hanya Maria membutuhkan Yohanes, tapi Yohanes juga membutuhkan Maria. Sosok kehadiran ibu Yohanes itu butuhkan. Jadi Yohanes itu sebetulnya punya kebutuhan emosi. Dan Yesus berkata, Yohanes inilah ibumu. Di titik ini kita bisa tahu bahwa Yesus itu peduli dengan kita. Katakan amin. Di atas kayu salib, yang dipikirkan saya percaya dia memikirkan wajah Anda dan wajahku. Makanya ada sebuah lagu, sebentar. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya percaya dia bukan hanya memikirkan Ibu Yesus, Maria saja atau Yohanes. Saya percaya di atas kayu salib dia memikirkan satu persatu umat manusia. Saya percaya dalam kemahatauannya dia juga memikirkan Anda dan saya. Amin. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Ini adalah sebuah perkataan penderitaan rohani. Ucapan penderitaan rohani. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Pada jam 3
Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, antara jam 12 sampai jam 3, itu penderitaannya luar biasa. Tadi untuk bernafas, itu sulit kan? Nah, antara jam 12 sampai jam 3 itu, diperkirakan sendi-sendinya Yesus udah copot semua. Udah lepas. Dan itu menyakitkan sekali. Ditambah lagi terik matahari. Saudara, Anda harus tahu Yesus itu sebelumnya itu disesah. Habis disesah dia itu dimasukkan dalam sebuah semacam penjara yang kotor. Jadi bayangkan semalam-malaman dia gak bisa tidur. Kenapa? Tubuhnya infeksi semua. Jadi bisa jadi Yesus itu kondisinya demam. Belum lagi sebelum disalib dia itu harus memanggul kayu salib itu kurang lebih 50 kiloan. Makanya sampai satu titik dia gak kuat, itu ada satu orang yang membantu dia. Simon dari Kirene kalau gak salah ya. Ya betul ya, Simon Kirene ya. Bukan Yusuf Arimatea ya. Karena memang benar-benar Yesus sudah gak kuat. Dan berkali-kali Yesus terjatuh, itu lututnya hancur. Saudara, siapa yang pernah ke Israel, Anda lihat itu perjalanan bukit-bukit itu batu-batu. Itu bukan rumput, bukan ada isinya rumput-rumput di taman-taman kita, tidak. Jadi, dan ada momen-momen ketika Yesus itu memanggul waktu dia jatuh, tangannya gak bisa menahan. Jadi waktu dia jatuh itu langsung terjun bebas, badan dan wajahnya itu langsung terjerembab. Makanya dikatakan wajahnya gak seperti manusia lagi, kata Alkitab. Itu sudah jelek, sudah hancur dengan kata lain. Dalam kondisi kayak gitu, saudara, antara jam 12 sampai di jam 3, ini adalah momen yang paling menakutkan. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini adalah bahasa Aram. Yesus itu punya mother tongue. Saya pernah dulu, saya ini karena lahirnya di Surabaya, bahasa ibu saya itu adalah mother tongue saya. Sayangnya saya itu gak diajarin Mandarin sama papa mama. Papa mama saya bisa Mandarin. Nah, saya tinggal dulu, papa mama saya itu pernah tinggal di sebuah gang, jadi saya itu mainnya sama anak-anak kampung. Jadi mother tongue saya itu adalah bahasa Jawa kampung. Nah, itu keluar kalau kita dalam kondisi tertekan. Mother tongue, mother language kita. Pernah satu kali saya pernah di Malaysia, perintisan di Malaysia saudara. Waktu itu visa saya habis, harus pergi ke Singapura naik bis, lalu balik lagi supaya memperbarui visa. Gitu ya. Lalu saya disetirin, waktu itu mertua saya sama istri saya, sama adik istri saya, itu ikut mau ke Singapura sama-sama. Nah, terus sementara menunggu bis itu, bisnya kebetulan waktu itu adalah orang India. Waktu menunggu ternyata mertua saya itu kepingin ke toilet, saudara. Akhirnya mertua saya, istri saya, lalu sama adik istri saya turun untuk cari toilet. Itu ada itu tempatnya ada di terminal bis. Lalu sementara ke toilet, tiba-tiba bisnya jalan. Bisnya jalan, lalu saya coba ngomong pakai bahasa Inggris kan. Inggrisnya juga broken English begitu. Saya kasih tahu kalau ketinggalan tuh mama saya sama istri saya sama semuanya. Lah, supirnya nggak ngerti bahasa Inggris, sewot marah-marah sama saya. Ternyata saya itu dibawa ternyata bisnya itu pergi ke pom bensin untuk isi bensin. Tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, saya kan jadi marah. Dia marah tuding-tuding saya begini, loh saya jadi marah. Tahu nggak? Yang keluar bukan bahasa Inggris. Waktu saya marah, yang keluar saya itu ngomong bahasa Jawa. Jadi bayangkan, dua orang marah-marah, saya juga ngotot, dia ngotot. Satu pakai bahasa India, saya pakai bahasa Jawa. Saya akhirnya sudah kita cuma bisa pakai bahasa isyarat begitu. Lalu saya diemin aja. Akhirnya dia balik. Nah, dia balik ke pintu yang lain, saudara. Nggak ke tempat parkir yang biasanya. Waktu kita balik ternyata, saudara, ada keributan, saudara. Ternyata ada banyak orang berkerumun. Ternyata yang berkerumun itu, istri saya nggak ikut, istri saya bareng. Jadi yang tinggal itu mertua saya sama adik.
Nah mertua saya nggak bisa ngomong Inggris. Waktu mobilnya itu balik, bisnya itu balik ke terminal, sudah ada orang berkerumun. Ternyata di tengah-tengahnya itu mertua saya. Stres teriak-teriak, ini gimana kehilangan bisnya. Nah, saya ngomong apa ini kok sampai ke sini? Ya, Yesus itu dalam kondisi paling menderita. Sehingga dia itu hampir kayak nggak sadar gitu ya. Jadi mengigau. Orang kalau mengigau, apalagi dalam kondisi tertekan, dia akan keluar bahasa waktu dia kecil. Bahasa Aram, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu adalah mother tongue-nya Yesus waktu kecil. Orang Palestina itu kebanyakan itu bisa bahasa Aram. Karena apa? Mereka dari kecil memang bahasa daerahnya itu. Saudara, bukan bahasa Ibrani, bukan apa, Aram. Artinya apa? Bapa-bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan waktu Yesus teriak itu teriak dengan agoni, dengan miris gitu. Ternyata itu adalah momen yang paling menakutkan bagi Yesus. Apa momen yang paling menakutkan? Momen yang paling menakutkan bagi Yesus itu bukan mahkota duri, bukan diludahi, bukan dipaku, bukan dicambuk, tapi momen yang paling menakutkan adalah ketika dia terpisah dengan Allah, dengan Bapa. Yesus itu adalah man of communion. Dia itu man of relationship. Dia selama ini, dia gak pernah berseru-seru kayak gitu sama Tuhan. Karena dia berjalan dengan Bapa. Bahkan Bapa dan Anak adalah satu. Katakan amin. Tapi di momen di atas kayu salib itu, dia dijadikan berdosa, dia menanggung dosa dunia. Dan untuk itu dia harus menanggung yang namanya keterpisahan dengan Allah. Bukan Yesus berbuat dosa, tidak. Yesus dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman, dan dia harus menanggung efek dari dosa, yaitu terpisah dengan Allah. Makanya dia berdoa, dia berseru, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya itu adalah hukuman yang paling dia takutkan. Saudara, saya pernah digigit semut. Anda pernah digigit semut merah kecil? Sakitnya luar biasa, saudara. Itu sakit loh, digigit semut merah itu. Kaki itu bisa rasa, aduh sakit. Tapi coba bayangkan, Anda habis digigit semut, lalu Anda ditembak, dor di kaki. Saya mau tanya, yang lebih kerasa yang mana? Itu gigitan semut, jadi gak ada rasanya, karena ada yang lebih sakit. Bagi Yesus, hukuman yang tadi disalib, sendinya copot, untuk bernafas aja sulit. Itu menyakitkan. Diludahi, dihujat, itu menyakitkan. Tapi gak ada yang lebih sakit ketimbang satu ini. Terpisah dengan Bapa. Itu hukuman rohani, itulah yang paling ditakutkan. Itulah makanya Yesus itu doa di Taman Getsemani sampai pembuluh darahnya pecah. Keringatnya campur dengan darah karena apa? Dia takutkan satu hal ini. Kalau bisa lalu cawan ini lalu daripadaku. Dia gak takut sama paku, cambuk, salib. Itu dia gak takut. Yang dia takutkan adalah kalau dia minum cawan ini, dia terpisah. Dia dihukum Allah. Itulah hukuman maut sebetulnya. Terpisah dengan Bapa. Saudara, dan Yesus harus mengalami itu penderitaan yang luar biasa. Lalu dia ngomong Eli Eli lama sabachthani. Saudara tahu gak? Yesus itu pernah gak berseru kayak gitu? Miris gitu, berseru itu sampai mother tongue-nya keluar. Itu berarti betul-betul dari kedalaman, betul-betul dia itu miris ya. Dia berseru, ada gak jawaban dari Bapa? Sorga silent. Dia berdoa minta supaya orang dibangkitkan, lalu dia berdoa menengada, lalu dia panggil Lazarus bangkit. Dia menghardik badai reda. Dia buat mujizat, tapi kali ini dia berdoa gak ada jawaban. Dia doa, Tuhan silent. Bapa gak menjawab, seolah-olah dia terkutuk, langit jadi tembaga, doanya gak didengar. Saudara, itulah Yesus alami. Kenapa? Karena dia menanggung dosa kita. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita hari ini? Saudara, kalau Anda bisa doa dan dijawab sama Tuhan, itu karena Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Amin.
hari ini Anda bisa memperoleh keselamatan, batin Anda itu bisa puas, jaminan keselamatan. Karena ada seseorang, ada sebuah momen itu menanggung dosa sehingga terpisah dari Bapa. Hari ini kalau kita berdoa lalu Tuhan itu langsung responi, bersyukurlah karena Yesus pernah ada dalam sebuah momen dia berdoa, tidak ada jawaban. Makanya hari ini kalau Anda mau berseru kepada Tuhan, lebih baik sekarang. Jangan tunggu terlambat. Katakan amin. Selama masih ada waktu, selama kasih karunia itu masih berlaku, sebelum terlambat, berserulah, jangan keraskan hatimu. Karena kalau sampai terlambat, cerita orang yang Lazarus sama orang kaya, perhatikan, orang kaya masuk ke tempat, mereka waktu masuk ke tempat yang namanya Hades itu, atau neraka, tempat penghukuman, saudara, dia teriak gak akan ada jawaban. Dia minta ampun, gak ada mercy lagi, terlambat. Aku tobat. It's too late, sudah gak ada lagi pintu keluar. Ada jurang antara tempat itu, maut, dengan tempat di mana Abraham. Lazarus itu di pangkuan Abraham itu lambang dari Firdaus. Ada jurang tak terseberangi. Mumpung masih ada kesempatan kalau Anda mau bertobat sekarang. Katakan amin. Berseru sama Tuhan sekarang. Jangan terlambat. Kenapa Anda bisa berseru sekarang? Karena Yesus pernah mengalami hukuman rohani. Dia berseru gak ada jawaban, dia terpisah. Saudara, nah itu lambang dari apa? Hukuman neraka sebetulnya. Anda kalau masuk neraka, seluruh fisik Anda itu, jiwa Anda itu ada loh. Anda bisa ngerasakan tubuh Anda seperti sekarang ini. Anda bisa melihat cahaya, Anda bisa merasakan panas dan sebagainya. Dan di situ Anda teriak-teriak. No longer ada answer. Gak akan ada lagi jawaban. It's too late. Itu hukuman neraka. Makanya kita tahu Yesus waktu berseru gak ada jawaban. Karena itu hukuman neraka. Amin saudara. Next. Ke berapa sekarang? Ke-6 ya? Kelima. Nah yang kelima itu penderitaan jasmani. Yohanes 19 ayat 28 sampai 27. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Perkataan kelima adalah Yesus berkata, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Perkataan kelima adalah aku haus. Jadi kalau tadi jam 12 sampai jam itu penderitaannya meningkat, di puncaknya dia itu berkata aku haus. Lalu dikatakan ada orang, ya ada bekas penuh anggur asam, mereka mencoba mencucukkannya, ya dicelupkan, lalu pada sebatang hisop mengunjukkannya ke mulut Yesus. Tapi kalau Anda baca di padanan Alkitab yang lain, Yesus menolaknya. Apa maksudnya itu? Kenapa kok dikasih itu? Karena di zaman itu, orang kalau sudah menderita cukup beberapa jam itu sakit banget. Nah biasanya akan dicucukkan anggur asam itu ternyata itu adalah painkiller. Nah Yesus menolaknya. Lalu padahal dia berkata aku haus. Tapi Yesus gak mau minum itu. Apa maksudnya? Inilah kehausan akibat dari dosa. Yesus gak mau karena Yesus ingin menanggung kehausan kita. Katakan amin. Yesus juga gak mau minum itu karena dia gak mau ada painkiller. Dia harus tanggung semuanya. Dan apa sih kehausan kita ini apa sih? Yang pertama itu adalah kehausan, ya manusia itu mengalami yang namanya kehausan di dunia ini gak pernah puas. Ya dunia ini penuh dengan kehausan. Saudara, Anda pernah gak haus, lalu zaman dulu waktu kecil itu ada orang itu jualan sirup atau apa, itu sirup obat apa namanya, isinya itu obat gula gitu ya. Anda makin minum, atau minum ini loh es campur atau apa begitu. Anda haus tapi semakin minum tambah haus.
Pernah nggak Anda ngerasakan ini? Minum nggak puas, kok nggak tambah puas, kok tambah haus. Dunia itu juga sama. Anda berpikir dengan seks bebas, dengan entertainment, dengan dosa, dengan segala kenikmatan. Anda pikir Anda fulfill, tapi ternyata tambah haus. Makanya hanya satu, kata Yesus sama perempuan Samaria itu. Kalau engkau minum dari air ini, engkau akan terus haus. Tapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi. Katakan amin. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kehausan batin kita. Ada amin? Lalu kehausan yang kedua, orang kaya yang masuk dalam tempat penyiksaan itu, akhirnya minta supaya apa? Dia itu minta supaya Abraham itu mencucukkan, supaya orang kaya itu, Lazarus itu mencucukkan jarinya lalu meneteskannya karena apa? Dikatakan aku haus di situ. Jadi yang kedua itu adalah hukuman maut. Di situ betul-betul Anda akan haus. Nggak akan pernah terpuaskan di situ. By the way, di neraka orang itu nggak lagi loh begging sampean. Orang itu menghujat Allah di neraka. Ya, dan mereka disiksa siang malam tanpa ada ujungnya. Bapak Ibu. Itu neraka yang mana? Sudah nggak perlu berdebat. Mau itu Hades atau lautan api. Itu sama-sama neraka bagi kita. Saudara, ya ujungnya neraka itu adalah tempat di mana Tuhan itu menunjukkan keadilannya pertama kepada setan, yang kedua kepada orang yang tidak menerima Kristus. Iblis itu sebetulnya, neraka itu ada, lautan api itu diberikan untuk sebetulnya tempat hukuman Tuhan menunjukkan keadilan kepada iblis atau si jahat, kerajaan kegelapan. Tapi sayangnya ada banyak orang tertipu dan akhirnya apa? Ikut masuk bersama-sama dengan di sana. Saudara, kabar baiknya, Yesuslah yang bisa memenuhi kehausan kita, dahaga kita. Yang keenam, sementara kita selesai. Ini adalah ucapan kemenangan, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah, katakan sudah, lalu ia menundukkan kepalanya dan katakan it is finished. Sudah selesai. Ini adalah deklarasi kemenangan. Saudara tahukah, semua jawaban persoalan kita itu ada di kayu salib. Kenapa di kayu salib? Karena di kayu saliblah terjadi pertukaran. Katakan pertukaran. Apa yang ditukar di atas kayu salib? Dosa ditukar dengan kebenaran. Ada amin. Di atas kayu salib kutuk ditukar dengan berkat. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau Anda sudah terima Yesus, Anda enggak lagi di dalam kutuk, tapi Anda berada di dalam berkat. Tapi ada loh orang-orang tertentu yang sudah lahir baru, sudah di dalam Kristus, tapi kok masih ada kutuk dalam hidupnya. Makanya Anda perlu patahkan kutuk itu. Ya, karena apa? Itu enggak otomatis. Anda perlu tengking dan Anda perlu patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Sakit penyakit ditukar dengan apa? Kesembuhan. Keterikatan ditukar dengan kebebasan. Tapi kadang-kala nggak otomatis loh. Anda di dalam Kristus, tapi namanya setan, sekalipun Anda secara de jure ya, secara hukum Anda itu sudah milik Kristus, setan nggak punya hak dalam hidup Anda, setan masih perlu diusir. Ya tadi pagi saya jelaskan, kalau Anda sengketa tanah, sengketa rumah, itu rumah milik Anda punya suratnya, surat hak miliknya itu Anda punya. Tapi karena 30 tahun ditempati sama orang itu ngeklaim ini rumahku. Akhirnya sengketa. Anda datang ke rumah itu lalu tolong ya pindah, mau gak pindah? Gak bakal, mereka bawa parang. Saya sudah 30 tahun di sini, ini rumah saya. Loh tapi ini milik. Makanya Anda perlu ke pengadilan. Amin. Anda tunjukkan suratnya. Nah begitu pengadilan ketok palu, Anda punya otoritas. Bawa polisi. Karena apa? Itu orang gak mau baik-baik, permisi ya tolong pindah. Gak bakal mau. Perlu kuasa. Perlu bawa polisi. Karena apa? Itu sama seperti setan.
Setan tahu waktu Anda terima Yesus secara de jure Anda bebas. Tapi de factonya setan gak mau langsung keluar. Makanya perlu ditengking, katakan amin. Pakai otoritas nama Yesus itu pakai otoritas kepolisian. Ya, polisi itu datang itu otoritas dari apa? Negara Republik Indonesia. Nama Yesus itu mewakili otoritas dari pribadi Kristus. Anda perlu tengking dalam nama Yesus keluar. Kutuk juga sama. Dalam nama Yesus, aku tidak lagi dalam kutuk. Semua kutuk keturunan, kutuk dosa dalam hidupku. I break it now in Jesus name. Anda bisa doa sendiri, gak harus ke hamba Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda pernah punya kuasa gelap dalam hidup Anda, sebetulnya kalau Anda sudah di dalam Kristus, memanglah kalau Anda memang butuh pertolongan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, silahkan boleh. Tapi sebetulnya Anda bisa lakukan sendiri. Anda bisa self-rejection. Hari ini dalam nama Yesus semua roh najis, roh kuasa gelap, roh keterikatan. Hari ini aku putuskan hubunganku dengan itu semua. Dan aku patahkan sekarang. Sekarang semua roh jahat keluar. Keluar. Anda keluar, ngomong aja keluar. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Sama seperti Anda perintahkan pembantu Anda atau pegawai Anda untuk bukain pintu. Anda ragu-ragu? Agus bukain pintu. Terus Anda ragu-ragu dikerjain enggak ya? Dikerjain enggak? Anda pasti yakin sepenuhnya mereka pasti nurut. Setan juga sama karena Anda punya otoritas. Ya, kuasa itu akan menundukkan kuasa otoritas. Mereka mau gak mau harus nurut. Itu namanya kuasa nama Yesus menundukkan. Pergi dalam nama Yesus. Gak harus ada manifestasi. Tapi beberapa bisa aja tiba-tiba waktu Anda nengking diri Anda sendiri. Nengking setan itu. Anda bisa kayak pengen batuk gitu, pengen muntah begitu. Gak apa-apa, itu kadang manifestasi roh jahat keluar, Anda dibersihkan. Katakan amin. Tapi sumber kemenangannya di mana? Di atas kayu salib. Pertukaran apa lagi? Penolakan jadi penerimaan. Anda dulu musuh Kristus, hari ini Anda diterima. Belenggu penindasan ditukar dengan apa? Kebebasan. Ya, ada orang-orang yang dulunya sebelum terima Yesus, kalau dia itu lagi dikuasai kuasa gelap, kesurupan. Menderita dia gelap gitu, dia meronta tapi gak bisa, kayak dia dikuasai sepenuhnya. Once Anda terima Yesus, sudah beda Tuhan. Iblis bukan lagi pemilik hidup Anda, tapi Tuhan pemilik hidup Anda. Tapi setan perlu diusir. Anda perlu usir secara sengaja, perlu putuskan hubungan dengan sengaja. Keluar, pergi dalam nama Yesus. Amin. Rasa bersalah ditukar dengan pengampunan. Penghukuman ditukar dengan anugerah. Semuanya itu disediakan Tuhan di mana? Di atas kayu salib. Yang terakhir. Ucapan penyerahan. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Katakan ia menyerahkan nyawanya. Coba lihat satu ayat lagi ya, Markus 15 ayat 44 sampai 45. Jadi waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati. Nah, ini yang terjadi. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Kenapa kok Pilatus heran Yesus sudah mati? Karena Yesus matinya lebih cepat dari kebanyakan orang. Yesus itu disalib, itu meninggal dalam waktu 6 jam. Harusnya yang lain itu bisa lebih panjang. Makanya hukuman salib itu hukuman yang sadis sebetulnya. Orang itu dibuat mati yang pelan-pelan. Menderita dulu, gak langsung mati tapi menderita. Dan biasanya orang rata-rata mati itu jauh di atas 6 jam. Tapi Yesus kenapa kok lebih cepat? Nah, ini hanyalah membuktikan bahwa Yesus itu gak mati karena kekurangan darah. Yesus gak mati karena ini apa? Cambuk, karena disalib. Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Di sini membuktikan bahwa even maut pun di atas kayu salib gak berkuasa ambil nyawanya dia. Kalau dia gak serahkan, dia gak bakal mati. Makanya waktu Yesus ngomong it is finished, lalu dia itu serahkan nyawanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan sebetulnya.
itu menunjukkan ketuhanan dia. Bahkan maut pun gak bisa ambil nyawanya kalau dia gak izinkan. Dia yang serahkan nyawanya. Dari sini Anda harus tahu Bapak Ibu. Dia itu serahkan nyawanya bagi kita. Yesus gak mati karena kekurangan darah. Walaupun darahnya sudah habis. Makanya Yesus matinya lebih cepat daripada yang lain. Karena apa? Itu semua dalam kendali dia. Dia serahkan nyawanya bagi kita. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.